Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah, Pak. Halo? Pak. Sudah, Oke. Pak. Terlihat, Pak. Baik, kita langsung ke materi aja Bapak Ibu. Untuk malam ini kita belajar tentang kompetensi guru gitu ya, terutama pedagogik. Kita ketahui bersama, ada berapa Bapak Ibu kompetensi guru itu? 4. Ada 4 Bu ya. Yang pertama apa Bu? Bapak Ibu? Pedagogik. Pedagogik. Yang kedua? Profesional. Ketiga? Kepribadian. Kepribadian. Kemudian yang keempat? Sosial. Nah, ini perlu kita ketahui Bapak Ibu. Karena sering di UP itu 4 kompetensi ini soalnya sering sekali muncul. Seperti itu. Nah, di sini lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ini Kak, udah Kak. Nonton TV aja ya. Nah, muncul aku lah. Cek. Ini Bapak Ibu, kita akan membahas yang pertama kompetensi pedagogik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10 tentang guru dan dosen. Apa itu kompetensi pedagogik? Istilah pedagogik mengarah pada keterampilan tenaga pendidik dalam mendidik anak didiknya. Secara umum dan lebih luas, keterampilan atau kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan tenaga pendidik, guru dan dosen yang bisa mengelola proses pembelajaran atau mengatur interaksi belajar mengajar dengan para peserta didik, siswa, dan mahasiswa. Nah, ini Bapak Ibu, kompetensi pedagogik ini harus kita kuasai. Bagaimana seorang guru itu mengelola pembelajarannya. Nah, lancar atau tidaknya, sukses atau tidaknya pembelajaran di kelas itu tergantung bagaimana seorang guru mengelola pembelajarannya. Nah, penguasaan keterampilan pedagogik akan membantu dosen maupun guru bisa mengajar dengan baik. Tidak hanya bisa menyampaikan materi pembelajaran dengan seru dan menyenangkan, sekaligus mudah dipahami. Akan tetapi juga bisa menciptakan suasana kelas yang mendukung dan mendorong interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Ini Bapak Ibu, pentingnya pedagogik dalam pembelajaran. Nah, jadi seorang guru harus bisa menguasai kelasnya, mengelola kelasnya, terutama guru SD. Guru SD di sini berperan penting sebagai wali kelas, sebagai guru kelas, seperti itu. Saya lanjutkan. Apa saja butir-butirnya? Yang pertama, menguasai karakter peserta didik, ya, dari fisik, moral, dan lain sebagainya. Menguasai teori belajar. Nah, ini banyak ya, Bapak Ibu ya. Teori belajar apa? Dari Jean Piaget gitu ya, behavioristik dan lain sebagainya. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya nanti. Terus mengembangkan kurikulum. Nah, sekarang ada kurikulum merdeka. Di sekolah Bapak Ibu, kurikulum yang mana diterapkan? Apakah masih K13 atau kurikulum merdeka? Halo Bapak Ibu? 13. Namanya masih 13 gitu Bu ya. 13. Ada yang sudah Iya, Pak. kurikulum merdeka Bu? Ada. Ada Ada. Pak, saya. Ada ini siapa? Dengan Ibu siapa ini? Lia Pak, di Sumur Batu 08. Di daerah mana ini Bu? Jakarta Pusat Pak, Oh, Kemayoran. Jakarta. Baik Bu. Kemudian menggunakan teknologi informasi untuk kepentingan pembelajaran, melakukan tindakan reflektif, ya, maksudnya merefleksi pembelajarannya, bagaimana sejauh mana pembelajaran yang dia lakukan itu, apakah sudah bermanfaat atau masih ada kekurangan, itu ada refleksi diri. Kemudian menyelenggarakan pembelajaran yang menarik, bisa juga interaktif gitu ya.
yang disebut FICAM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Itu penting juga Bapak Ibu. Kemudian 7, memfasilitasi pengembangan potensi. Nah, peserta didik ini mempunyai potensi diri yang berbeda-beda seperti itu. Makanya sekarang itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan potensi peserta didik. Kemudian ke-8, komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Ini penting juga Bapak Ibu, bagaimana bahasa kita, apalagi seorang guru, memiliki pribadi dan tutur kata yang bagus. Kemudian 9, menyelenggarakan dan memanfaatkan hasil penilaian, serta evaluasi untuk kepentingan proses pembelajaran. Ini penting juga Bapak Ibu, seorang guru harus bisa melakukan penilaian. Baik itu penilaian harian, di tengah semester maupun akhir semester, baik itu sumatif gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian kompetensi kepribadian ini juga perlu dimiliki oleh guru. Pribadi yang mantap gitu ya, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, dan norma-norma lainnya. Penampilan yang jujur, berakhlak mulia, teladan. Kemudian yang ketiga, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi. Dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Nah ini, mungkin saya tidak usah banyak menjelaskan, Bapak Ibu sudah pasti mengerti tentang ini, kompetensi kepribadian. Nah, kemudian kompetensi profesional, ini bagaimana seorang guru bisa menguasai materi yang dia ampu. Seperti di pelajaran di sekolah dasar, itu ada beberapa pelajaran yang dirangkum dalam tematik. Apa saja Bapak Ibu dalam tematik itu pelajarannya? Yang termasuk dalam tematik? PKN. Indonesia, IPA, PKN, PS, BDP. Nah, betul sekali Bu ya. PKN, bahasa, IPA, IPS, SBDP. Kemudian juga ada matematika yang bisa diampu oleh kelas itu. Kemudian menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan mengembangkan materi, gitu ya, memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Ini secara umum kompetensi profesional itu penguasaan guru kepada materi yang akan dia sampaikan, seperti itu. Kemudian kompetensi yang keempat yaitu sosial. Bagaimana seorang guru itu memposisikan dirinya dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya. Bagaimana seorang guru itu bisa menyesuaikan diri dengan baik itu orang tua siswa, dengan tetangganya, seperti itu. Bisa berinteraksi dengan lingkungannya, dengan sosialnya. Yaitu yang pertama bersikap inklusif, menginginkan kebersamaan gitu ya, dan lain sebagainya. Tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, agama, ras, dan lain sebagainya. Tidak ada membeda-bedakan murid. Kita perlakukan murid itu sama. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan, kita perlakukan secara adil. Seperti ini. Seperti itu. Atau bergaul juga tidak pilih-pilih. Seperti itu, tidak membeda-bedakan. Kemudian berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 3, beradaptasi. Nah, di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Ini berarti seorang guru harus mampu berkomunikasi, terutama menggunakan bahasa Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut. Halo? Ada Pak. Tidak ada? Lanjut Pak. Lanjut ya. Ini saya sampaikan dulu materinya Bu ya. Nanti setelah materi ini kita akan membahas soal-soal. Seperti itu. Oke. Nah, saya masuk lagi di salah satu materi pedagogik lainnya, yaitu tentang kegiatan pembelajaran.
Nah, jadi seorang guru itu dalam satu pembelajaran itu biasanya ada 3 tahapan penting. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan atau yang bisa disebut dengan nama lain apersepsi. Nah, tidak mungkin kita langsung masuk ke materi Bapak Ibu ya. Biasanya kita salam dulu, kemudian mengabsen siswa, menanyakan kabar, terus itu menyanyikan lagu nasional gitu. Apalagi Bapak Ibu, ada lagi yang biasa kita lakukan di kegiatan pendahuluan? Berdoa. Ya, berdoa, betul Pak ya. Betul sekali. Menyampaikan tujuan, betul. Ada lagi Bapak Ibu? Nih di sini memberikan motivasi gitu Bu ya, atau mengajukan pertanyaan tentang materi yang sebelumnya gitu. Nah, di sini itu salah satu kegiatan pendahuluan. Kemudian kegiatan inti. Nah, di sini ini pada proses inti ini kita menyampaikan materi. Nah, kita harus paham juga model pembelajarannya apa yang akan kita gunakan di situ. Kemudian metodenya apa, medianya apa, sumber belajar. Sumber belajar ini bisa dari buku atau dari internet dan sebagainya. Nah, di sini. Ini penting sekali saat kita menyampaikan materi seperti itu. Nah, kegiatan penutup ini juga Bapak Ibu ya penting. Nah, biasanya dalam kegiatan penutup itu ada memberikan umpan balik atau ada refleksi, kemudian ada pemberian tugas dan lain sebagainya. Di sini dalam kegiatan penutup. Jadi secara umum kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Kemudian saya masuk lagi ke materi itu penilaian pengetahuan. Seperti itu. Nah, dalam kurikulum 2013 itu ada berapa penilaian Bapak Ibu? 3. 3. Apa saja Bu? 3. Keterampilan. Pengetahuan, Apa lagi Bu? sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap Bu ya. Nah, sikap ini ada terbagi 2 Bu. Ada sikap spiritual, ada sikap sosial. Kalau sikap spiritual itu misalnya berdoa sebelum. Nah, itu. Kalau sikap sosial, ya sikap sosial itu bagaimana interaksi dengan temannya. Nah, seperti itu. Itu ada 4 sebenarnya Bu. Nah, tapi ini yang kita sering nilai secara langsung itu ada 2, yaitu pengetahuan. Pengetahuan ini ada tes tertulis. Nah, tes tertulis ini berupa soal gitu Bu ya. Entah itu pilihan ganda, entah itu isian, esai, atau benar salah, itu termasuk tes tertulis gitu. Kemudian tes lisan, wawancara, kuis, tanya jawab. Penugasan, ini tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah atau di luar sekolah, baik secara formal maupun informal. Keterampilan ini ada beberapa bagian Bapak Ibu. Yang pertama itu ada ya. Ya, penilaian dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik melakukan sesuatu, ada proyek, kegiatan pendidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil proyek, portofolio, rekaman hasil pembelajaran, dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Kemudian produk, di sini ada yang dihasilkan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalau praktik ini penilaian yang respon berupa keterampilan melakukan sesuatu. Seperti pidato, membaca puisi, menari, memainkan alat musik. Nah, ini termasuk ke praktik. Kalau proyek ini ada tugas yang harus diselesaikan dalam periode tertentu.
Misalnya investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Nah, kemudian produk ini ada produk yang dihasilkan. Di sini contoh hasil kerajinan tangan, karya seni, makanan, barang-barang lainnya seperti itu. Kemudian portofolio ini hasil penilaian melalui hasil karya. Contoh puisi. Ini hasil puisinya Bu ya yang dinilai puisinya. Kalau yang praktek tadi mereka membaca puisinya. Seperti itu. Ada karangan, teks lagu, komposisi musik, naskah drama, dan lain-lainnya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada hal yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke contoh soal? Silahkan. Tidak ada Pak, lanjut. Lanjut aja. Iya. Oke. Nah, contoh soal ini ada beberapa contoh. Silahkan nanti Bapak Ibu yang ingin membaca soalnya. Nanti raise hand saja. Oke. Silahkan untuk soal pertama. Raise hand. Yang ingin membacanya. Oke. Sudah ada ya Ibu Selvia dan Ibu Yohana. Silahkan Ibu Selvia untuk pertama. Guru menguasai bidang keilmuan dalam mengelola pembelajaran yang menunjang proses belajar adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Oke. Ibu Selvia ini dari mana asalnya Bu? Dari Lombok Pak, NTB. Lombok Bu ya. Oke. Ibu jawabannya apa Bu? Jawabannya A Pak, A. Pedagogik. pedagogik. Oke. Bagaimana peserta yang lain? Apakah Iya, sama jawabannya atau ada jawaban lain ini? Silahkan. Sama Pak. Sama. Pedagogik. Sama Pak. Pedagogik ya. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Oke. Iya, itu Bu ya, benar sekali. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, ya, seperti mengetahui karakter peserta didik, menguasai teori belajar, dan pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, dan lain-lain. Nah, di sini bidang keilmuan dalam mengelola, kata kunci mengelola Bu ya, mengelola pembelajaran. Nah, ini mengelola. Oke, silahkan soal berikutnya. Tadi yang silahkan. Bapak Ibu raise hand yang ingin membaca. Ya, Ibu Yohana. Silahkan Bu. Yang bukan untuk mengukur keterampilan peserta didik adalah A. Tes tertulis, B. Praktik, C. Portofolio, D. Unjuk kerja, E. Produk. Tes tertulis Pak. Nah, yang bukan untuk mengukur keterampilan. Berarti ini pengetahuan nih Bu. Yang mana? Pengetahuan. Tes tertulis Pak. Tes tertulis. Jawabannya mana Bu? Tes tertulis. Tes tertulis Bu ya. Kalau yang B praktik itu keterampilan, portofolio keterampilan, unjuk kerja keterampilan, produk juga keterampilan. Jadi yang bukan adalah yang A. Karena tes tertulis ini adalah bagian dari pengetahuan. Oke. Kita lanjut. Nah, tes tertulis untuk menilai pengetahuan. Praktik adalah penilaian keterampilan melakukan sesuatu. Portofolio merupakan kumpulan karya siswa. Unjuk kerja, penilaian proses, praktik, dan hasil produk. Produk merupakan hasil atau berupa barang. Oke. Soal ketiga, siapa ini? Silahkan.
Yang ingin membaca, kita beri kesempatan Bapak Ibu. Silahkan raise hand. Tidak apa-apa Bu. Salah tidak apa-apa. Kita belajar. Oh ya, Ibu Rahmania. Oke, silahkan Ibu Rahmania Mohon dibaca. izin kamera Pak ya, jaringan. Siap, siap. Bagaimana Ibu Rahmania? Silahkan. Mic-nya Bu, dibuka dulu. Teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran dengan Halo Ibu. Oke. C ya Pak. C ini bukan yang di kan Termasuk- ini apa namanya Bu? Kompetensi Bu. Berarti Oh, ini yang kompetensi termasuk dalam profesional. profesional ya Pak. Profesional. Ya Pak, pedagogik ya Pak. Pedagogik ya. Profesional. Nah, ini antara dua nih Bu. Pedagogik. Bu. Pedagogik Pak, pedagogik. Karena kan C Pak, TIK, Google Drive. Soalnya. tidak termasuk Pedagogik. Ibu. Ini masuk ke kompetensi gurunya Bu, ada 4 saja. Ada Spiritual, pedagogik, profesional, dan sosial, antara itu aja. Pedagogik ya mungkin ya. Masuk Kayaknya ke pedagogik Pak. Masuk ke pedagogik karena meningkatkan untuk ilmunya gitu ya. Mencari wawasan untuk materi pembelajaran, mengevaluasi. Nah, di sini ada saat kegiatan Evaluasi. evaluasinya Bu ya. Ini yang masuk pedagogiknya. Kegiatan evaluasinya di sini. Nah, sebenarnya ini ada 2 di sini Bu. Ini bisa juga masuk di kalau di sini profesional memanfaatkan teknologi. Nah, tapi di sini karena ada tujuannya di sini adalah untuk kegiatan evaluasi. Nah, maka di sini lebih condong kepada pedagogik di sini. Ada menampilkannya saat kegiatan evaluasi. Nah, ini Bu, sehingga dia menjadi pedagogik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan Ibu atau Bapaknya lagi nih. Bapaknya bisa membantu saya membacakan soalnya di sini. Halo? Apakah ada Bapaknya yang sudah hadir? Ada Pak. Ya, Pak Amalan Tanjung. Silahkan Bapak. Ini dari mana Pak asalnya Pak? Jelas Pak. Dari Medan Pak, Sumatera Utara Oh, Pak. Medan. Baik Pak. Salam Pak buat warga di sana Pak ya. Oke. Silahkan Pak dibaca Pak. Enggak jelas Pak ini Pak. Ini kami jaringan terputus di sini Pak. Oh, gitu Pak ya. Iya, kadang-kadang Nanti, hilangnya Pak ini. Oh iya ya, nanti kami rekodkan juga ini Pak. Iya Pak, iya Pak. Oke. Minta tolong ya Pak. Siap. Kayaknya ada yang sudah ya raise hand, Ibu Selvia. Silakan. Tadi ada Pak Yipsan juga nanti setelah ini Pak ya. Ibu Selvia bagaimana? Nampaknya belum open mic. Pak Yipsan, halo Pak Yipsan. Oh, sudah Pak. Oh sudah, Bu Selvia. Silakan. Bu Selvia.
Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai dirancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran kontekstual. Jawabannya mungkin yang A, Pak. Sama Bu, kayaknya A. Yang A ya Bu ya. Karena, Ya, karena menghasilkan produk. produk ya. Oke, coba. Kalau kooperatif ini kerjasama, bermain peran, itu seperti drama, diskusi online, ini seperti Zoom, dan lain sebagainya, Google Meet. Kemudian pembelajaran kontekstual itu pembelajaran yang lebih kepada dunia nyata. Langsung, misalnya pembelajaran tentang uang, langsung anak-anak itu bertukar atau menggunakan uang tersebut. Nah itu. Atau cara mengupas buah apel langsung ke kontekstualnya, ke dunia nyatanya. Oke, jawabannya adalah A. Nah, betul sekali Bu ya. Ini pembelajaran berproyek adalah model pembelajaran menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mengerjakan proyek untuk menghasilkan sebuah produk. Berikutnya, soal kelima. Pak Yipsan tadi ada sudah raise hand. Bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Pak Udin sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Problem based learning, project based learning, contextual teaching and learning, inquiry learning, cooperative learning. Yang mana Pak? Kalau menurut saya B, Pak, project. Project. B, Pak, B. Project based learning, Pak. Oke. Karena membuat Ini tadi yang saya jelaskan Pak, ini sudah ke dunia nyata Pak, pembelajaran yang ke dunia Tapi nyatanya. bukannya dia tulis Pak. Kontekstual. Nah, ya. kalau project ini itu harus ada perencanaan yang tersusun. Tapi ini lebih kepada pembelajaran, karena di sini mengolah buah segar, mereka langsung ke dunia nyata menggunakan buah itu. Begitu Pak. Oh iya Pak. Ya. Jadi mana Pak? C. Lebih C Pak ya. Coba kita. Ya. Nah ini Pak. Jawabannya C. Problem based learning itu pembelajaran berbasis masalah. Nanti diberikan suatu masalah tentang pembelajaran, nanti siswa memecahkan atau mencari solusi. Kemudian project itu tugas proyek atau bimbingan terencana. Nah, ini ada perencanaan. Contextual teaching and learning itu diarahkan ke masalah nyata. Kemudian inquiry menemukan konsep, kooperatif kerjasama kelompok. Oke, terima kasih Pak Ibsan. Soal berikutnya. Kan yang ingin membaca? Raise hand. Bagaimana Bapak Ibu? Ibu Lita, bisa Ibu Lita membantu membacakan? Saya siap. Ya, silakan. Izin Mbak, izin Bapak ya. Yang dimaksud bayan adalah A. Pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. E. Proses hasil seleksi pendidik untuk peserta didik.
menurut saya apa pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Oke, Ibu Lita menjawab A. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah sepakat atau jawaban lain ini? Kira-kira. Ya, A. Jawabannya A ya Bu ya? Ya. Ini saya nggak bisa. Nah, jawabannya A. Apakah benar? Ya, betul sekali. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Nah, penilaian ini penting Bapak Ibu ya. Ada penilaian pengetahuan, nah berupa soal, ganda, apakah itu formatif atau sumatif gitu ya. Nah, sumatif ini biasanya kita per semester Bapak Ibu. Kita lakukan penilaian per 1 dan semester 2. Kalau formatif itu setiap selesai satu kompetensi dasar ada penilaian harian biasanya. Nah, ini yang dimaksud dengan penilaian untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Soal ke-7, silahkan Bapak Ibu. Raise hand. Ayo Bu. Ya Pak, saya Pak. Silahkan raise hand dulu. Boleh Pak, saya. Oh, Ibu Yurina, betul? Nah, awal Dengan Ibu siapa? untuk mengembangkan profesional Ya. Bu Irina Suri. Ya. Untuk mengembangkan profesionalitasnya, guru abad 21 harus memiliki baca yang berikut yang tidak menunjukkan minat baca yang tinggi pada guru adalah A. Banyak mencetak buku-buku digital, B. Browsing di internet ketika mengalami masalah pembelajaran, C. Banyak membeli buku sebagai tambahan koleksi, D. Menggunakan tambahan gaji sertifikasi untuk gaya hidup konsumsi. Menurut Mana saya Bu? D. D. Setelah yang lainnya bagaimana? Ya, ini jelas sudah Bu ya. Jadi yang D ini tidak menunjukkan minat baca yang tinggi, tapi lebih kepada penggunaan kebutuhan gitu Bu ya. Nah, jadi seharusnya tambahan gaji itu digunakan juga untuk meningkatkan kompetensi guru. Seperti itu, tidak hanya untuk gaya hidup konsumtif. Jadi yang A, banyak mencetak buku-buku digital, browsing di internet, banyak membeli buku sebagai tambahan koleksi, itu sudah termasuk menunjukkan minat baca. Oke, soal ke-8. Sudah ada ternyata tadi jawabannya. Siapa yang ingin membaca Bapak Ibu? Ya Pak, Silakan Ibu Riza. dalam proses pembelajaran, guru mengarahkan siswa pada diskusi dan pemecahan masalah, hingga melakukan proyek guna melatih mereka berpikir kritis. Ilustrasi di atas sesuai dengan karakteristik guru abad 21, yaitu A. Sebagai pengajar, pendidik, dan penasehat. B. Sebagai pelatih, pemimpin, dan pengawas. C. Sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. D. Sebagai pemimpin, pengarah, dan penilai. Ini jawabannya pengecoh aja nih Bu. Ini salah Bu yang di layar sini. Yang mana Bu jawabannya? C kayaknya. C. Sebagai fasilitator, motivator. Ya. Jadi kalau di karakteristik guru abad 21 itu sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun. Oh, bukan ini yang tadi. Jadi guru itu sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. Itu yang betul Bu ya. Jadi guru itu tidak hanya satu arah saja atau hanya ceramah saja,
Tapi untuk di abad 21 ini guru lebih sebagai memfasilitasi siswa. Seperti itu. Sebagai fasilitas belajar siswa. Nah, motivator memberikan motivasi kepada siswa untuk meningkatkan semangat belajarnya. Inspirasi, inspirator memberikan inspirasi, memberikan teladan diharapkan di karakteristik guru abad 21 Bapak Ibu. Yang mana abad 21 ini pembelajaran lebih banyak kepada berbasis teknologi seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Dibuka di guru berbagi itu loh Bang. Di platform. Silahkan. Soal berikutnya. Kalau nggak keluar nggak apa-apa sih Bang. Sudah ada penjelasannya di pilihan. Iya. Iya. Nah, ini Bapak Ibu saya langsung jocak ya. Di RPP terdapat indikator pada muatan ilmu pengetahuan alam sebagai berikut. Membedakan hewan langka dan tidak langka. Kegiatan membuka pelajaran yang tepat yaitu yang mana, Bapak? Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat tentang pembelajaran diikuti. Kegiatan membuka pembelajaran ini masuk kepada kegiatan awal. Jawabannya adalah Itu yang menanyakan hewan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, Ada jawabannya langsung Bapak ya. Iya, ini langsung ada kunci jawabannya. Oke, beri kesempatan ini di kegiatan akhir. Siswa mengerjakan evaluasi di kegiatan akhir. Menyimpulkan materi juga kegiatan akhir. Nah, mengelompokkan gambar hewan ini kegiatan inti. Nah, ini perlu kita mencermati, Bapak. Ada soal seperti ini yang mana kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Oke, kita lanjutkan. Nah, siapa lagi Bapak Ibu ingin membaca? Silakan. Biar kita interaktif saja, biar silakan raise hand. Halo. Oke, Ibu Eni, silahkan. Ya, Pak. Bu Lisa merupakan guru kelas 5. Ia akan mengajar siswa materi muatan IPS dengan KD, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Garis serta pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, serta transportasi. Jika Ibu Nadine meminta siswa untuk menyajikan secara lisan hasil pengamatan pengaruh letak geografis Indonesia terdapat kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di daerah masing-masing, maka jenis instrumen untuk KD yang akan diajarkan oleh Ibu Nadine adalah A. Penilaian laporan, B. Penilaian produk, C. Penilaian praktik, D. Penilaian portofolio, E. Penilaian proyek. Apa instrumennya, Bu? C kayaknya nih Pak, penilaian praktik. Menurut saya. Penilaian praktik. Ia akan mengajarkan siswa siswa untuk menyajikan secara lisan hasil pengamatan. Nah, berarti siswa itu Bu menjelaskan hasil pengamatannya. Nah, ini termasuk kepada praktek Bu ya. Karena siswa di sini menyampaikan hasil pengamatannya. Oke. Jawabannya C Bu ya, betul sekali. Kita beralih ke soal berikutnya. Silahkan, saya beri kesempatan lagi. Apakah ada yang ingin membaca? Silahkan raise hand. Kalau tidak ada, saya langsung yang membaca. Perhatikan beberapa kompetensi berikut ini. Menyusun perencanaan pembelajaran, membuat peta konsep materi esensial,
mengelola kelas dan lingkungan belajar, mengidentifikasi materi ajar yang memicu miskonsepsi, menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi. Guru SD yang profesional salah satunya ditandai dengan kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru yang merupakan kemampuan guru untuk, nah yang mana nih Bu? Dari 5 ini yang termasuk pedagogik. Bukan. Ya. Pak, 1 dan 3. 1 dan 3. Perencanaan Menyusun pembelajaran, perencanaan dan mengelola kelas. Ada jawaban lain, silahkan. Kalau ada jawaban lain. Atau sepakat nih semuanya. 1 dan 3. Oke, kita identifikasi satu persatu Bu ya. Menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP ini membuat peta konsep materi esensial ini lebih ke profesional ya. Mengelola kelas dan lingkungan belajar pedagogik. Mengidentifikasi materi ajar yang memicu miskonsepsi ini lebih kepada profesional karena berkaitan dengan pembelajaran. Lebih kepada materinya. Menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan ini kompetensi sosial. Nah, jadi yang lebih tepat adalah D. Nah, di sini Bapak Ibu 1 dan 3. Ya, betul sekali. Ini pembahasannya. Soal berikutnya. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi membuat denah kelas dengan skala yang benar. Jenis penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah A. Jurnal, B. Tes tertulis, C. Observasi, D. Demonstrasi, atau tes. Silahkan, Bapak Ibu. Demonstrasi, Pak. Demonstrasi, ada jawaban lain. Observasi. Observasi, oke. Bagus ini, ada beda pendapat nih. Ada lagi, Bu? Akan. Nah, di sini membuat denah kelas dengan skala yang benar. Nah, di sini anak-anak yang kita suruh untuk membuat denah kelas. Nah, kita menilainya bagaimana? Ya, dengan jurnal ini kurang tepat. Tes tertulis ini juga kurang tepat karena di sini lebih kepada praktek. Observasi ini pengamatan. Nah, ini cocok bisa digunakan ini. Kita mengamati anak-anak yang sedang membuat denah kelas tersebut. Nah, cocok sudah observasi. Ya, demonstrasi ini juga menampilkan sesuatu. Ini biasanya ada alat peraga yang disampaikan atau ya alat demonstrasi. Kalau ini lebih kepada pengamatan. Kemudian tes lisan. Tes lisan ini wawancara jawab ini juga kurang pas. Jadi depannya adalah oke. Nah, observasi merupakan jenis penilaian sikap yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang harus diamati. Nah, ini harus diamati. Ada pengamatan. Kita mengamati mereka membuat denah kelas. Oke. Soal berikutnya. Salah satu siswa Anda memiliki berkebutuhan khusus atau anak ABK, sehingga seringkali ketinggalan pelajaran. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah, ada nggak Bu di sekolahnya yang ABK, Bu? Ya. Ada sekolah inklusi nggak Bu di sini? Nggak ada, Oke, Pak. nggak ada. Nah, Tidak ada, Pak. seandainya Bapak Ibu menemukan ada yang soal seperti yang harus dilakukan. A. Memberi kesempatan pada siswa tersebut untuk terlibat aktif. B. Mengupayakan pemberian layanan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan pada siswa yang bersangkutan. C. Meminta siswa lain
mengajaknya melakukan belajar bersama. D. Memanggil orang tuanya dan memintanya untuk mendampingi belajar. E. Meminta siswa tersebut untuk berani mengungkapkan kesulitan dalam pelajaran. Silahkan, Bu. B kayaknya, Pak. B. B. Ada jawaban lain? A, Pak. Ada yang A. Oke, tidak apa-apa. Ada lagi, Bu? Oke, kalau tidak ada kita bahas satu persatu. Nah, jadi ceritanya ini di kelas kita tuh ada anak ABK. Nah, sering ketinggalan pelajaran karena memang ABK itu susah untuk diikutkan atau disamakan. Itu harusnya mereka membutuhkan perlakuan khusus seperti itu. A. Memberi kesempatan pada siswa tersebut untuk terlibat pelajaran susah, Bu. Mereka susah sekali kalau lebih aktif gitu ya. Karena kita paham sendiri kondisi mereka. Ini sesuatu yang susah. B. Mengupayakan pemberian layanan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan pada siswa yang bersangkutan. Nah, ini yang dimaksud Bapak Ibu. Nah, layanan yang sesuai kebutuhan yang khusus buat mereka. Seperti itu. Pemberian, makanya ini bisa disebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang sesuai dengan potensi, sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, ini. Kemudian meminta siswa lain untuk mengajaknya melakukan belajar bersama. Nah, ini juga susah. Seperti itu. Kemudian memanggil orang tuanya dan memintanya untuk mendampingi belajar. Nah, ini juga kurang tepat, Bapak Ibu. Ini menunjukkan guru yang kurang bertanggung jawab, gitu ya. Orang tua sudah menitipkan ke sekolah supaya kita mengajari anaknya, malah kita panggil lagi. Ini juga kurang. Yang E, meminta siswa tersebut untuk berani mengungkapkan kesulitan dalam pelajaran. Ini juga kadang berani. Pemalu, kadang ngomong saja sudah kadang agak susah gitu, Bu ya. Jadi untuk jawaban ini, yang mana Bu jawabannya tadi? B. Ya, jawabannya B, Bu ya. Ini salah satu soal RUP juga yang saya masukkan di sini. Oke, soal ke-14. Oke, sudah terasa Bu ya, sudah jam, pas saya sudah jam 9.20. Mungkin 2 soal lagi. 2 soal lagi, karena maksimal kita di 1,5 jam. Seorang guru. Sebelum saya membaca, apa ada yang ingin membaca lagi, Bu? Ya kan? Atau bapaknya? Halo? Seorang guru sedang melaksanakan pembelajaran di kompetensi dasar dan demonstrasikan teks prosedur yang telah dibuat. Penilaian yang paling sesuai dengan kompetensi tersebut adalah A. Baik, B. Portfolio, B. Produk, D. Penugasan, C. Praktik. Dengan Ibu siapa ini saya? Halo? Iya Pak, dengan Bu Elpi Pak, Bu Elpi Suryadi. Bu Elpi Bu ya, dari mana Ibu? Ini dari Labusel Pak, Sungai dari Medan. Oh Medan Bu ya, Labuan Sumatera. Batu Selatan. Oke. Iya Pak. Jawabannya apa Bu? Jawabannya menurut saya Pak E. Praktik. Mendemonstrasikan teks prosedur. Nah, demonstrasikan teks prosedur berarti mendemonstrasikan ini ada praktiknya Bu ya. Berarti anak itu maju baru dia menjelaskan misalnya prosedur apa, membuat apa sesuatu seperti itu, dia jelaskan. Teks prosedur itu langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, ini lebih ke, ya betul sekali ya, jawabannya praktik Bu ya. Nah, praktik atau praktek Bu yang baku nih? Praktek. Praktik Bu ya. Nah, dengan praktik Bu ya yang baku. Oke. Soal ke-15, soal terakhir kita untuk malam hari ini. Insya Allah nanti ada satu pertemuan lagi. Mungkinan tiap malam itu Bu, tiap pertemuan itu kita bahas 15
Jadi kalau ada 10 kali 150 soal, Bu. Nah, lumayan banyak kan, Bu ya? Ada bank soal yang kita bahas gitu, Bu. Jadi kalau ada nyangkut seperti itu, ada yang keluar mirip-mirip itu kan lumayan, Bu. Kita sering latihan. Nah, itu penting sekali. Oke. Soal terakhir, memahami materi ajar yang ada dalam memahami struktur konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren berkaitan dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait dan menerapkan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari merupakan cermin dari kompetensi. Nah, ini lebih kita menguasai bidang keilmuan kita sebagai guru. Pedagogik, Pak. Pedagogik itu lebih ke pengelolaan pelajaran. Kalau ini lebih ke materi ajarnya. Nah, yang mana, Bu, tadi? Pedagogik atau profesional? Ya, ini, Bu, profesional ya. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Nah, sini sampai di sini, Ibu. Untuk materinya saya dulu stop share dulu. Nanti kalau ada sharing silahkan. Oke. Saya stop share dulu supaya terlihat semua. Alhamdulillah. Ada 46 ya Bapak Ibu. Ini saya mau foto dulu Bapak Ibu sebentar ya. Saya siapkan dulu. Saya buka dulu aplikasinya. Oke. Ayo Bu, sebentar. Kita foto dulu untuk slide pertama. Bentar, Bapak Ibu. Ini. Bentar, Bapak Ibu. Oke, slide kedua. Bentar. Bentar Bapak Ibu. Oke. Bentar. Halo Bapak Ibu. Iya Pak. Apakah masih menyimak? Masih. Oke. Pak. Tetap semangat Bu ya. Suara. Oke. Semangat, Luar Pak. biasa ini semangatnya. Ada yang masih PPL Bu sekarang? Ada. Saya, Pak. Saya Pak. Ada. Saya, Pak. Si, Pak. Iya, PPL masih 2. tetap luar biasa Bu ya. Kita seharian siang sudah kegiatan ini ya. Malam kita lanjut lagi. Oke. Dari apa yang saya sampaikan, silahkan kalau ada pertanyaan atau sharing, silahkan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu 5 menit lagi atau 3 menit. Setengah 10 kita tutup ini Bapak Ibu. Kalau di tempat saya. Oke. Silahkan kalau ada sharing, kalau ada pertanyaan terkait bimbel, ya silahkan Ibu Yohana tentang jadwal bimbel dan sebagainya. Silahkan. Ya Pak, terima kasih. Mungkin yang saya mau tanyain mengenai ini Pak, soal dari UP-nya itu sendiri jumlahnya berapa? Terus pembagiannya itu kan kita materinya itu kayak pedagogiknya itu berapa soal, terus apalagi ada apa lagi ya?
Yang mau dibahas yang bagian-bagian itunya apa saja itu Pak, pembagiannya berapa soalnya. Terus kita minimal tuh harus dapat nilai berapa gitu di KKM-nya itu. Harus benar soalnya tuh harus benar berapa supaya kita bisa lulus UP-nya itu. Itunya aja sih Pak. Soalnya saya masih Terima nanti kasih. bulan Februari nanti masih supaya ada gambaran sedikit. Oke, Makasih, oke. Pak. Terima kasih Ibu Yohana. Ini dari mana Ibu asalnya? Dari Jakarta Timur, Pak. Oh, Jakarta. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya Bu di UP tahun lalu, itu jumlah soalnya ada 120 Bu. Halo? Ya, Pak. Ya, 120. Apakah terdengar Bu suara saya? Terdengar, Pak. Oh ya, 120 soal itu waktunya 3 jam Bu. Nah, jadi 180 menit. Nah, jadi dalam 3 jam itu kita harus menyelesaikan 120 soal. Nah, jumlah soalnya itu bervariasi Bu. Nah, kalau saya lihat itu lebih banyak kepada pedagogik dan juga kepribadian Bu. Yang pernah saya alami itu banyak sekali kasus-kasus pembelajaran di kelas, lalu kita menentukan yang mana solusi terbaik. Nah, itu semuanya ada Bu, pedagoginya ada, kemudian kepribadian, kemudian matematikanya ada, IPA, IPS, PKN. Nah, itu Bu semua ada Bu. Cuman mungkin tingkat ininya ini berapa, itu tidak merata Bu. Dan soal yang kita dapatkan pun juga bervariasi gitu setiap peserta. Yang jelas jumlah soalnya itu 120 soal harus kita selesaikan dalam waktu 3 jam. Kemudian berapa minimal betul? Nah, itu saya mendengar minimal itu kita harus mendapatkan 70 Bu. Minimal KKM kita. Nilai kita. Nah, itu kalau dari 120 soal kira-kira berapa? Kalau kita hitung aja bagi 4 saja 120 itu kita minimal kita harus dapat 3/4-nya Bu. Kalau dapat 3/4-nya itu nilai kita 75. Berarti minimal kita betul sekitar 80 gitu Bu. Diusahakan. Ya, benar 80. Itu sudah dapat nilai 75. Sudah aman. Nah, kalau bisa lebih banyak lagi lebih bagus. Seperti itu. Jadi kita harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak latihan soal gitu. Itu tips dari saya. Bagaimana Ibu? Ya, Pak. Sudah cukup jelas? Iya, Pak. Terima kasih. Iya, boleh satu pertanyaan lagi? Silahkan. Mungkin nanti itu kali Pak ya, minta tolong dikasih tips dan triknya dalam menjawab soal. Kan kayak tadi soalnya banyak banget yang panjang-panjang ya. Takutnya kita kehabisan waktu baca soal panjang gitu. Jadi tipsnya apa supaya nggak ngabisin waktu baca soal yang panjang gitu. Takutnya tadi kan soalnya kayak panjang-panjang banget Pak. Ya, itu tipsnya apa supaya nggak kehabisan waktu dan bisa menjawab semua soal. Itu aja Jadi tipsnya itu Bu, kita yang pertama kita harus membaca cepat Bu. Itu yang tips pertama. Kemudian tips kedua, jika ada soal yang sangat sulit, yang kita membutuhkan high order thinking ya, berpikir tingkat tinggi, kita skip dulu Bu. Jangan sampai kita di satu soal itu kita fokus itu. Nanti waktu kita habis. Nah, ini juga ada dari bimbel yang pertama dulu, itu ada mereka nyampaikan bahwa mereka itu mengelola waktunya, kehabisan waktu. Nah, itu. Jadi kita harus memanajemen waktu sebaik mungkin Bu. Kalau bisa jangan sampai terlalu lama, minimal satu soal itu 5 menit lah, paling lama. Jangan sampai kita tertahan di situ. Kalaupun masih ada, misal sisa waktu kita ulangi lagi.
seperti yang saya lakukan dulu, saya masih ada waktu setengah jam, Bu. Tapi ditanya sama pengawas, bagaimana Pak? Ini sudah selesai semua? Apakah mau ditutup? Saya bilang, tidak Pak. Biar saya habiskan waktu, saya ulangi lagi. Jadi saya nomor 1 sampai 60 itu sempat saya ulangi lagi, habis waktunya. Alhamdulillah terjawab semua. Begitu Bu ya? Oke, Bapak Muhammad Ruli sudah resen. Silahkan Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, betul. Pilihannya ragu-ragu Pak. Apakah misalkan kita memencet ragu-ragu itu jawaban itu bisa terjadi salah atau gimana? Bisa diulangi Pak, ini saya kurang jelas tadi Pak, mungkin. Ya, halo? Sudah terdengar? Iya Pak, coba bisa diulang. Ya. Halo, ya oke. Berdasarkan pengalaman UP kemarin saya yang itu ada pilihan tombol ragu-ragu dalam setiap soal. Nah, misalkan kita pencet tombol ragu-ragu itu, apakah jawabannya otomatis salah atau tidak terdeteksi Pak di sana? Jawabannya tetap terdeteksi Pak. Tetap Pak. Kalau ragu-ragu kita pilih, itu nanti tetap Pak. Tetap terklik. Tapi lebih sebaiknya Pak, kalau ada waktu lagi, betul-betul diklik lagi Pak. Diyakinkan sekalian gitu Pak ya. Nah, kalau ragu-ragu itu kuning Pak ya, masih warnanya. Kalau nggak salah. Nah, kalau yang sudah terjawab itu rasanya hijau. Begitu ya Pak? Iya. Nah, itu. Ragu-ragu. Kadang ragu-ragu itu masih kuning. Nah, tapi itu biasanya sudah terbaca kalau sudah kita klik jawabannya. Sudah terbaca. Kecuali kalau kita belum klik, itu maka tidak terdeteksi. Nah, jadi tipsnya kalau bisa dihijaukan semua Pak, kalau memang memungkinkan. Iya. Ya, sudah jelas Pak ya? Oke, saya rasa untuk malam ini sudah cukup. Nanti untuk selanjutnya jika ada pertanyaan lagi, silahkan Bapak Ibu bertanya melalui grup WA Bu ya, Bapak Ibu. Oke, nanti silahkan kita sharing dan saya juga akan mendampingi Bapak Ibu sampai nanti waktu UP di bulan Februari. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Nanti kita akan bertemu kembali di lusa malam, yaitu Rabu malam, nanti dengan pemateri Ibu Indah Wahyuti. Ini mentor IPA dan matematika. Nanti beliau ini di bidang eksak akan membantu kita untuk belajar kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Apa-apa yang diharapkan bisa semuanya lulus. Tercapai lah cita-citanya. Ya, jadi saya juga tidak janjikan Bapak Ibu. Semua itu doa dan usaha Bapak Ibu sekalian. Itu yang retaker jangan putus asa, berusaha lagi. Karena anggota saya kemarin itu retaker juga, alhamdulillah lulus. Ada beberapa orang sebelumnya retaker, setelah ikut bimbel saya berikan motivasi. Alhamdulillah dengan izin Tuhan itu lulus gitu Bu ya. Nah, ibaratnya jangan putus asa Bapak Ibu. Itu masih ada waktu kita, kalau ada manfaatkan, belajar dengan maksimal Bapak Ibu. Sampai di sini dulu saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama Bu. Assalamualaikum teman-teman. Izin live. Izin live. Izin Pak, Bu semua. Izin live Bapak dan Ibu. Ya. Ya Kak.
Nggak bisa ditelepon Meli. Ya dia lah aktif. Berang lah beriso ke kakak Supin. Ya, Pina udah itu Kak, udah WA, enggak dibaca deh. Yang tadi kan